Oke, sedikit Ketua, kita singgung lagi terkait masalah rusaknya Jalan Gatot Subroto yang dinilai semakin parah, merugikan masyarakat Kota Binjai. Itu gimana? Apa langkah-langkah DPR untuk mempersiapkan memperbaiki jalan itu, Ketua? Ya, pertama-tama kita harus melihat daripada arus lalu lintas yang melintas di jalan tersebut. Yang kita lihat beban daripada jalan dan muatan itu tidak sesuai. Maka kita minta untuk solusinya supaya ini jalan tidak rusak kembali, kita menghidupkan kembali Perda nomor 5 2015 tentang kelebihan muatan, dengan catatan kita buat retribusi daripada kelebihan muatan tersebut nilainya ditinggikan. Jadi pelaku-pelaku daripada pengusaha yang menggunakan jalan tersebut sebagai angkutan yang membawa beban itu agar berpikir untuk membuat kelebihan muatan, karena kita buat retribusinya tinggi. Jadi otomatis kalau dengan retribusi yang tinggi, mereka itu tidak akan melakukan kelebihan muatan. Bila manapun mereka tetap melakukan, hasil daripada kelebihan muatan tersebut itu bisa kita kembalikan, kita buat kembali anggarkan untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Saya rasa itu solusinya. Jadi imbauan kepada masyarakat Binjai untuk pengkajian nanti ini Ketua, jangan takut untuk jalan ini rusak. Ya, karena kita sudah mencanangkan akan meningkatkan kualitas jalan dengan anggaran kelebihan muatan tersebut. Tapi kalau dengan sekarang ini kita tidak bisa mengutip uang kelebihan muatan, maka jalan tersebut kita otomatis itu saya yakin itu akan kembali rusak. Macam manapun beban yang dibuat atau kualitas daripada jalan tersebut kita buat sebaik mungkin pun kita yakin dengan kelebihan muatan ini jalan akan kembali rusak. Jadi perda tersebut yang kapan akan dijalankan, Ketua? Perda tersebut itu sudah ada peraturan pemerintah itu yang melarang ada retribusi pengutipan kelebihan muatan. Makanya perda itu sekarang ini mandek, adapun pengutipan mereka ini tidak tahu mau kemana dibuat pos uang pengutipan tersebut untuk disetorkan. Jadi itu permasalahan sekarang ini. Tahapan nanti ya. Ya, jadi kalaulah sekarang ini pemerintah daerah dianjurkan membuat gudang atas kelebihan muatan, dan ini membutuhkan suatu kerja keras ataupun banyak hal-hal yang harus kita lakukan, seperti siapa yang melakukan bongkar muat, siapa yang melakukan pengangkutan dari tempat bongkar muat itu ke gudang, dan kita menyiapkan gudang seperti kalau pasir, batu, kerikil dan segala macam. Ini di mana mau digudangkan, macam mana sistemnya. Ini banyak pengkajian-pengkajian yang mengeluarkan belanja daerah yang cukup tinggi, saya rasa. Oke. Jadi targetnya selesai kapan itu, perda tadi ini? Karena jalan kan sudah makin rusak ini akibat ini. Perdanya sudah ada, cuman kita minta pemerintah pusat tadi mengembalikan supaya perda retribusi kelebihan muatan ini dikembalikan kepada pemerintah daerah. Tapi dengan catatan pemerintah daerah membuat denda retribusi ini setinggi-tingginya, agar pengguna angkutan jalan itu berpikir dia untuk melampaui jalan tersebut dengan kelebihan muatan, karena dendanya cukup tinggi kita buat. Dengan denda yang cukup tinggi, mereka itu disesuaikan dengan angkutan muatan yang ada dengan beban jalan, ini otomatis jalan akan terpelihara dengan baik. Saya rasa seperti itu. Jadi sebelum daripada pegawai-pegawai dinas perhubungan, yaitu pegawai honor yang telah kita canangkan di 2019 yang telah kita siapkan honornya untuk menjaga daripada pintu-pintu penyeberangan atau perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan. Dan itu sudah kita laksanakan. Cuman satu hal, kita minta kepada pihak PJKA agar mendirikan pos-pos di tempat-tempat penyeberangan atau lintasan kereta api, agar oknum atau pegawai honor yang kita tempatkan yang ditempatkan oleh dinas perhubungan itu ada tempat berteduhnya dari teriknya matahari dan turunnya hujan. Itu saja. Langkah-langkah yang akan dilakukan apa kira-kira, Ketua? Langkah-langkah yang dilakukan itu kita akan memanggil pihak PJKA dalam waktu dekat ini agar bisa terjadi sinkronisasi antara pemerintah Kota Binjai dengan pihak PJKA. Udah ada teguran sebelumnya tuh? Kita dalam hal peneguran ini kita tidak lakukan karena itu bukan kewenangan kita, cuman kita akan panggil, kita akan RDP kan dengan Komisi C
dalam waktu dekat ini dan mengambil langkah-langkah yang strategis dan untuk mensinkronisasikan antara pemerintah Kota Binjai dengan PJKA sendiri. Sebelumnya kan ada palang memang ya kan. Kenapa untuk ini ingat lagi tuh? Sebelumnya setahu kami kalau lintasan kecil itu kita yang setahu saya memang palang tidak ada. Cuman yang paling penting saya rasa di pos-pos itu di tempat melintas kereta api itu adalah pos-pos. Ya, ada pos-pos, jadi ada penjaga yang mereka bilang mereka tidak ada orang-orang yang untuk mereka kerjakan itu, tapi kita siap untuk meletakkan honor-honor dinas perhubungan untuk menjaga lintasan. Berarti inisiatif dari DPR ini untuk itu betul? Ini dari 2019 sudah. Udah 2019 di situ. Iya, cuman karena kemarin pihak PJKA itu tidak bisa membuat atau membangun pos-pos di situ, maka kita ya juga merasa miris karena pekerja-pekerja yang kita letakkan di situ duduknya di emperan-emperan rumah orang menunggu menunggu kereta api berjalan, dan ini kami sangat miris. Jadi ini karena menyangkut kemanusiaan kita mundur selangkah, ya kan? Ya arti kata penjagaan tetap dirutinitaskan dan kita akan memanggil pihak PJK untuk melakukan RDP terkait hal tersebut. Oke, terima kasih Ya, Ketua. terima kasih Dengan Haji Nur Sri Sahalam Putra, Ketua DPRD Kota Binjai.